warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, jangan lupa selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan dan menggunakan masker jika anak-anak ibu berpergian. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan biar gak sakit. Nah, oke anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke anak-anak ibu, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak ibu dapat menambah ilmu pengetahuannya. Nah, materi kita saat ini adalah tentang kebutuhan nutrisi. Nah, anak-anak ibu semua tahu nih bahwa tubuh kita membutuhkan nutrisi dengan cara apa? Ya, dengan cara makan. Siapa anak ibu yang suka makan? Nah, pasti banyak ya. Kita semua pasti suka makan. Nah, makan itu tidak hanya dari makan pagi, makan siang, dan makan malam, tetapi juga nanti banyak cemilannya. Nah, contohnya itu adalah makan roti, makan mie, gorengan, bakso mungkin, dan sebagainya. Nah, kenapa tubuh kita membutuhkan makanan? Karena tubuh kita membutuhkan energi. Supaya apa? Supaya kita dapat beraktivitas. Nah, oke anak-anak ibu. Nah, silakan simak video ini tentang kebutuhan nutrisi atau pengaturan gizi pada pasien sehat atau pada orang-orang yang sehat. Berikut penjelasan. Penyusunan diet pasien sehat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui konsep dari zat gizi. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui fungsi-fungsi dari zat gizi tersebut, menentukan angka kecukupan gizi atau AKG, dan yang terakhir adalah untuk penyusunan menu seimbang. Dalam proses pemenuhan kebutuhan gizi, kita menggunakan makanan yang sehat. Makanan yang sehat ini akan membuat tubuh menjadi sehat. Biasanya kita sebut dengan 4 sehat 5 sempurna, yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Dalam penyusunan makanan yang sehat, kita perlu menyusun diet yang sehat. Diet adalah mengatur pola makan yang diatur dengan baik, sehat, dan seimbang dalam hal kecukupan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam mengatur pola makan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan keseimbangan nutrisi dan mencegah penyakit untuk menjaga tubuh tetap sehat. Makanan yang kita makan adalah yang bergizi dan sehat. Dalam setiap makanan yang kita makan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, kemudian juga vitamin dan mineral, semuanya mengandung zat gizi. Kecukupan dari zat gizi tersebut akan menentukan status gizi seseorang. Nah, jika zat gizi yang terkandung dalam makanannya kurang, berarti status gizinya pun juga kurang. Diet adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi di dalam tubuh. Pola diet ini sebenarnya berfungsi untuk memenuhi 6 nutrisi utama. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat didapat dari makanan pokok seperti nasi, roti, dan zat tepung. Kemudian ada protein dan lemak. Protein dan lemak ini biasanya didapat dari lauk pauk. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini biasanya terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir itu adalah air.
Air biasanya untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Terpenuhinya semua 6 nutrisi utama ini adalah untuk memenuhi konsep gizi seimbang. Jadi, jika zat gizinya kurang, bukanlah konsep gizi yang seimbang. Ada 3 fungsi dari zat gizi. Yang pertama itu sebagai sumber tenaga, yang kedua sebagai zat pengatur, dan yang ketiga sebagai zat pembangun. Fungsi dari zat gizi ini kita gambarkan dalam piramida makanan. Pada zat tenaga berasal dari sumber karbohidrat. Zat pengatur biasanya berasal dari vitamin dan mineral. Sedangkan pada zat pembangun biasanya berasal dari protein baik hewani maupun nabati. Gizi seimbang. Tujuan dari status gizi adalah untuk mencapai gizi yang seimbang. Zat gizi yang berasal dari sumber makanan haruslah seimbang dengan zat gizi yang di dalam tubuh. Zat gizi yang di dalam makanan tersebut harus sesuai dengan zat gizi yang diperlukan atau harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak boleh kurang ataupun berlebih. Zat gizi adalah bahan kimia yang terdapat di dalam bahan pangan yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun, serta memelihara jaringan. Tujuannya adalah agar tubuh tetap sehat. Zat gizi ini kita sebut juga dengan nutrien. Dia terbagi atas makronutrien dan mikronutrien. Zat gizi ini berasal dari zat organik dan zat non-organik. Sumbernya bisa dari karbohidrat yang terdiri dari nasi, roti, dan zat tepung. Kemudian ada protein dan lemak yang berasal dari protein hewani dan protein nabati. Dan yang terakhir itu ada vitamin dan mineral dari buah-buahan dan sayuran. Zat gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serta air haruslah dikonsumsi dalam jumlah yang cukup untuk mendapatkan status gizi yang seimbang. Jadi, semua makanan yang kita makan haruslah memenuhi zat gizi tersebut. Status gizi adalah suatu kondisi tubuh sebagai hasil akhir dari keseimbangan antara makanan atau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Nah, tujuan dari status gizi ini adalah untuk mencapai gizi yang seimbang. Dengan demikian, untuk mencapai gizi yang seimbang, jumlah zat gizi yang kita makan haruslah sama dengan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak boleh berkurang ataupun berlebih. Pada kondisi kekurangan makanan atau kekurangan konsumsi makanan yang secara berlarut-larut akan mengakibatkan kondisi fisik atau status gizi yang tidak sehat, bahkan mungkin sampai sakit. Begitu juga sebaliknya, pada kondisi makanan yang kelebihan secara berlarut-larut akan menyebabkan kondisi fisik atau status gizi yang tidak sehat juga sakit. Nah, tujuan kita adalah untuk mencapai gizi yang seimbang sehingga tubuh tetap sehat. Jadi, diet yang sehat diperlukan untuk hidup yang sehat. Diet bukan hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, tetapi diet adalah untuk mengatur pola makan.
Saat diet, jangan melewatkan makanan utama seperti makan pagi, siang, dan malam. Dan terakhir, jangan pernah menerapkan target diet yang tidak realistis. Oke anak-anak ibu semua, itu dia penjelasan materi tentang kebutuhan nutrisi pada kondisi sehat. Jadi dari penjelasan materi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tubuh kita memerlukan makanan atau zat gizi agar tubuh kita menjadi tetap sehat dan dapat menjalankan aktivitas. Nah, makanan yang kita makan ini harus mengandung zat gizi. Ada 6 zat gizi utama yang harus ada dalam makanan kita. Apa saja? Yang pertama itu ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral, serta air. Nah, tercukupinya semua 6 komposisi nutrisi utama ini untuk mencapai gizi seimbang. Nah, apa itu gizi seimbang? Adalah jumlah makanan yang kita makan atau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh harus sesuai dengan jumlah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, oke anak-anak ibu. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu semua mencari menu untuk mencapai gizi seimbang. Anda silakan buat menu yang sehat untuk 1 hari saja ya, untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, menu itu nanti silakan Anda tulis di buku catatannya dan jangan lupa itu update di Google Classroom. Nah, oke anak-anak ibu, sekian dulu materi kita tentang kebutuhan nutrisi pada kondisi sehat. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang kebutuhan nutrisi pada kondisi sakit. Nah, oke anak-anak ibu, sekian dulu video kali ini.